Selamat datang di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Oke Podcast, obrolan Kali karyawan. ini kita bakal ngobrol biasa aja bareng. Wih, ini senior banget sih di Kamadik. Sepuh, saking sepuhnya jarang muncul. Terhitung semenjak memiliki anak pertama, itu baru muncul 1 kali di YouTube, ya gak sih? Oh iya emang? Iya. Coba gue aja gak inget sih. Gue ingat karena gue waktu itu neror dulu waktu lu pertama kali masuk habis cuti. Oh yang .0. Ya. Oh iya. Habis itu kan jalan .0 kapan ya yang itu? Lupa gue juga, pokoknya habis baru masuk pas lahiran. 2000 November ya gak sih? Iya. Nah habis itu sampai sekarang nih udah Maret kan, 3 bulan berarti ya. Ganti tahun ya. Nah, sampai ganti tahun akhirnya masuk lagi. Yap. Ya itulah kenapa saking seniornya. Enggak, bukan perkara saking seniornya Apa? kalau nggak masuk di YouTube dong. Perkaranya? Perkara mungkin kontennya belum cocok. Oh kali ya. iya belum cocok. Karena akan banyak direvisi gitu. Oh ini kurang, ini kurang. Oh bukan. Enggak gitu dong. Oh. Justru saya masih banyak direvisi loh. Oh iya. Jangan sedih. Senioritas itu hanyalah umur. Ya gak sih? Umur masuk ke kantor. Oh ya. Tapi kalau masalah revisi itu adalah cocok. keabadian di dunia agensi kayak gini. Benar, apalagi sama klien ya. Iya, udah. Apalagi sama klien. Mungkin kalau gak ada revisi sama sekali, dibanding mikir itu award, bencana kali ya mungkin ya. Agak aneh gitu. Sebenarnya kan kalau kita menyikapi secara positif, Oh is. revisi itu kan bagian dari pembelajaran ya nggak sih? Bener Jadi kayak banget. misalnya kalau kita melakukan sebuah kesalahan direvisi nih, berarti kedepannya jangan diulang dong. Iya. Nah kebetulan kalau saya suka diulang-ulang. Berarti suka belajar terus. Itu Iya. karena saya suka belajar anaknya, bukan benar, karena benar. saya nggak ngerti ya. Iya. Atau kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, Ya, itu dari klien biar mereka juga ada kerjaan. betul. Kasian dong kalau Iya. kita tiap hari kayak ngasih konten terus mereka cuma bilang oke Oke. Mbak. Aduh. Kasian dong. Iya, Job kasian desk-nya banget. kayak ya udah selesai. Mm-mm. Harus kan mereka ada waktu untuk mereview dulu. Iya benar. Sebentar Untuk ya. lihat Kami dulu. cek dulu gitu kan. Sesuai tidak dengan brand perusahaan mereka. Bener. Benar. Jadi nanti ada laporan tuh ke atasannya mereka ya kan. Oh iya. Aku tadi hari ini mengerjakan revisi dari Iya. tim Kamadik. Saya sudah merevisi copywriting-nya nih, ya kan. Terus ini saya ngasih saran, ini kayaknya gambarnya atau foto modelnya kurang nih Iya. dengan produk kita. Bener. Ganti. Wah itu artinya secara sudut pandang itu juga membuat mereka lebih pintar dan kritis. Benar. Jadi kita juga bukan cuma kita yang belajar Iya. ya, berarti klien juga ikut belajar. Berarti revisi tidak selamanya dianggap negatif dong. Benar. Yang Apalagi negatif revisi kopi. yang ada di wah belum disponsori kita nih. Harusnya kan ada ya di sini. Iya ya, harusnya muncul dong kalau ada bintang tamu tuh aus loh ngomong loh. Iya. Tolong dong revisi masuk. Masa teh bandulan mulu nih yang jadi sponsor? Udah disebutin tapi nggak pernah mau masuk kan jadi sponsor. Oh kita udah ngobrol berapa menit tapi kita belum tahu nih Oh iya. nama mbak-mbak seniornya siapa. Ya ampun. Ini kalau di kalangan agency anjay. Asik. Agensi mana dulu nih? Agency mana dulu nih? Enggak. Nama gue Feby. Di sini di Kamadik. Sekarang ya, berarti kalau dulu bukan dong. Iya benar. Sekarang menjabat sebagai katanya sih analis and kreatif strategi. Kalau dulu nggak gitu. Dulu apa? Dulu itu apa ya, gue juga lupa lagi. Tapi Kreatif lebih- support? Ya kreatif support. Oh, Terus sebelum itu juga sosial media spesialis. spesialis. Sebelum itu KOL enggak? banyak ya. Wow. Iya KOL juga. Sebelum itu admin juga. Admin. Wow. Luar Berarti biasa. kurang lebih sudah ada 4 jabatan ya mungkin 4. Iya kurang lebih. Iya, Jadi dari admin. ya saya siap lah mengemban tugas sebagai freelance, bukan freelance, apa namanya? Multitask. Franchise-nya Kamadik cabang Franchise. Kabupaten Tangerang boleh banget, saya siap loh. Iya. Saya udah mampu lah kurang lebih. Iya, karena benar KPB ini kalau dilihat dari rekam jejak jabatannya tadi ya Wow. sudah menguasai dari akar sampai ke buah-buahnya gitu. Iya. Admin kan tentang Admin, dokumen itu sangat benar. penting. Apalagi kalau kita mau buka franchise ya. Benar. Habis itu dia bisa support hal-hal kreatif support gitu kan. Iya. Kok jadi kayak jualan saya Iya, ya, nggak apa. luar biasa. Loh gak apa-apa. Apalagi LinkedIn-nya sekarang lagi banyak jualan ya. Iya. Itu amazing. Sebenarnya jadi LinkedIn ini diaktifkan kan sebagai
programnya Kamadik kan. Iya, untuk naikin branding Kamadik. Untuk menaikkan branding Kamadik. Ternyata nilai plusnya adalah juga ikut menaikkan branding kita para karyawannya yang memposting gitu. Kayak ada satu postingan yang gue nggak nyangka banget pas gue posting tuh ternyata bisa sampai 40 ribuan followers. Banyak sekali tuh iya viewersnya. dan banyak muncul komen yang kayak gitu-gitu kan. Itu di reshare orang. Gue mes sih, maksudnya gue nggak pernah kan dulu kayak gitu di LinkedIn gue sendiri gitu. Sekarang jadi malah sejak itu jadi kayak minggu ini gue mau bikin LinkedIn apa lagi ya, yang kayak gitu-gitu sih. Iya. Mau kasih tips apa lagi nih gitu. Kira-kira audiens gue suka yang kayak gimana ya. Jadi ikut nge-branding sosmed sendiri gitu kan. Ada rasa senang juga kan ketika yang kita share itu justru bermanfaat banyak ya bagi orang. Benar banget. Terakhir gue nge-share tentang apa ya? Konsisten upload di media sosial itu penting. Itu tumben banget biasanya ya yang komen pertama itu adalah teman-teman gue gitu kan. Wow. Iya kan, sharing yang sangat bermanfaat gitu kan. Gitu kan. Lanjutkan biasanya kan gitu ya gitu kan. Kalau kemarin itu terakhir ternyata orang luar loh, dan bahkan gue nggak kenal gitu, tapi dia udah connection gitulah sama gue intinya. Tapi gue nggak tahu dia siapa gitu kan. Terus dia komen dan dia beneran nanya gitu loh. Gue kayak ternyata konten gue dilirik orang ya gitu. Kayak gitu sih. Jadinya sekarang bingung lagi nih mau bikin konten apa lagi gitu, karena pengennya bikin konten ya selain bermanfaat pasti bagus juga ya. Jadi maksudnya nggak asal-asalan kayak desainnya gitu kan, benar-benar dipikirin juga gitu. Yang jadinya ketika orang lihat mudah untuk dimengerti gitu kan. Jadi lebih menjual ya. Bahkan kayak teman kita gitu kan, Iza juga sempat tertrigger gitu dan memiliki impian jadi influencer LinkedIn karena postingannya yang view-nya banyak banget gak sih waktu itu juga. Pertama ada kan dari teman kita, terus Iza kan, terus Iza tuh yang viewersnya sampai 2 digit gitu. Terus tiba-tiba gue gitu selanjutnya gue langsung waktunya aku pamer nih kepada rekan-rekan kerja aku agar men-trigger mereka. Kok malah loyo gitu. Iya benar. Tapi ini jadi pelajaran sih, maksudnya mungkin teman-teman yang lain belum mau sekonsisten teman-teman yang sering upload di LinkedIn, mungkin karena mereka juga bingung kali ya mau nge-share apa nih, kira-kira bisa sebermanfaat teman-teman yang lain gak ya, yang kayak gitu-gitu sih mungkin. Iya. Karena apa ya, kalau menurut aku nih ya Kak, LinkedIn itu kita share yang bagusnya bermanfaat tapi it based on our experience gitu, berdasarkan pengalaman kita. Iya. Karena itu akan lebih mudah menyampaikan dan akan lebih mudah menjawab kalau ada yang nanya. Ya nggak sih? Iyalah, kita gak kelimpungan gitu, karena kita punya pengalaman di situ dan mungkin menurut kita itu jawaban yang benar. Nah, kebingungan kenapa ya, katakan gue kan gak konsisten nih di LinkedIn gitu. Oh gitu. Saya gak menyindir loh. Aku gak menyindir karena kan waktu itu sudah menyindir, jadi sekarang tidak merasa tersindir. Iya, jadi sudah tahan nih. Oke, baik. Karena ya kebingungan gitu. Aduh, gue pengen nge-share apa ya gitu. Karena maaf saya terdistract. Teman-teman, kayak kalau kalian penasaran kita terdistract dengan apa, kita bisa munculkan mungkin. Iya, nanti ya di sebelah sini. Silahkan editor. Sedihnya gue gak lihat. Oke. Iya, karena kebingungan gitu. Secara pekerjaan gue masih fresh grad gitu kan. Jadi gue kerja belum setahun gitu, sehingga kita masih meraba-raba jagoan. Gue seneng di mana gitu. Benar. Kira-kira yang pas untuk gue share di mana, itu kan gampangnya berbeda dengan dengan orang yang temen kita gitu kan. Yang punya pengalaman lebih dari 3 sampai 4 tahun mungkin di tema-tema yang mereka tuliskan di LinkedIn. Ya gak sih, kayak Kak Anggri juga kan konsisten terkait desain grafis ya, karena udah lama gitu kan di dunia ini. Tapi menurut gue bukan tentang seberapa lama sih, Man. Iya, apa itu? Lu bisa ngebahas apa aja, even itu bukan di bidang kerja lu gitu. Kayak misalnya kalau lu emang tertarik dengan, lu kan dari perikanan nih misalnya, lu mau, dan lu kerja di agency gitu kan, lu nggak ngebahas disclaimer dulu, emang anak-anak agency biasanya adalah murtadnya dari jurusan-jurusan mereka gitu. Di kita
Ya sedikit lah ya anak-anak komunikasi. Iya Kan? bisa dihitung jari gak sih kita malah justru kebanyakan anak teknik. iya. Menurut lo anak-anak yang kayak gitu itu bekerja berdasarkan passion atau ya udah yang penting ada aja dulu deh. Ini gua hostnya kenapa lu nanya ke gua? Oh gitu ya. Oh ya udah gak apa-apa gua jawab. Kita kan obrolan Iya ini dong kan ya. ngobrol. Jadi ini sulit ya membuat mereka yang berbeda jurusan masuk ke agensi. Apakah mereka bekerja karena hanya uang gitu kan? Atau emang passion dia atau emang sebenarnya passion. selama ini di sana. Oke, gue jawab dari sudut pandang gue ya. Ya, iya dong, masa sudut pandang orang kan kita ngobrol berdua. Iya, kita kan ngobrol berdua meskipun ada penontonnya, berdua juga. Kali itu mungkin banyak nanti ya. Amin. Kalau gue lebih melihat sebagai aji mumpung. Aji mumpung. Iya, karena gue magang di sini, terus ditawarkan kan untuk lanjut. Oke. Gue belum daftar waktu itu, belum masukin kemana-mana meskipun kalau yang di perikanan udah ditawarin gitu sama temen-temen gue. Tapi gue melihat kalau gue perikanan, gue ditambak, gue di mana gitu. Seringnya loker kayak gitu. Itu bukan gue gitu yang really that's not me. Why? Because menarik loh ini. Iya. Kita bisa switch host aja enggak? Ini menarik soalnya. Maksudnya kenapa lu sebagai anak perikanan menjudge diri lu nggak cocok nih kayaknya gue di perikanan? Gue gak ngomongin gue gak cocok di perikanan, tapi gue gak cocok dengan share locker yang diterima teman-teman gue. Kalau ini banyak kan memang kerja di tambak di QC I'm sorry gitu kan, belum jadi anak Jaksel sepenuhnya gitu kan, dan lain-lain. Karena gimana ya, tambak itu bagus intinya, ya karena gak sesuai tambak lu bakal banyak berurusan dengan benda mati. Nggak mati-mati banget ya benda hidup, tapi gak bisa ngobrol bahasa manusia, ikan, udang dan sebagainya. Lu juga bakal di tempat itu secara ya lama gitu. Misalnya lu ditempatin di tambak di Jombang gitu kan, jangan Jombang, biasanya banyak tuh Jember gitu kan, di Jember. Lu bakal di situ 1 tahun 2 tahun, lu bakal sulit untuk keluar dari wilayah tambak karena ya harian lu kan di situ gitu. Bahkan mungkin rumah lu bakal deket-deket situ. Itu gua gak suka gitu ada di tempat-tempat yang gua agak diasingkan menurut gua, yang gue sulit untuk ketemu temen, gue sulit untuk berinteraksi dengan orang lain yang ini. Nah pas gue lihat, oh ini nawarin nih kesempatan gue untuk berinteraksi dengan orang luar lebih banyak gitu kan. Terus gue juga ya meskipun WFH-nya pasti di gedung gitu kan, tapi kita apa ya, gak seterbatas di tambak gitu. Apalagi ini sangat multi gitu, kita ngurusin ada klien pemerintah, ada klien private gitu kan, komunitas juga ngurusin kan, campaign dan sebagainya. Jadi memang kalian kalau butuh servis dari Kamadik, kita menyediakan banyak servis ya. Benar banget. Artinya, wah gue bisa belajar banyak gitu di sini. Dan itu karena ini di Jakarta mungkin ya udah waktunya gue di rumah dulu gitu. Gitu sih. Emang udah waktunya hijrah gitu ya. Hijrah ke ibu kota. Yang udah mau diganti. Itu masih beberapa tahun kemudian ya. Iya. Tadi kan lu udah mention kita megang kementerian, klien swasta. Ini hostnya udah gantinya berapa menit sekali nih? Nanti gua lagi habis ini, gimana nih? Keren kan? Coba narasumber mana yang bisa men-switch dirinya sebagai moderator? Coba. Tiba-tiba gue yang menguasai panggung. Luar biasa. Ya, kan tadi lu udah mention kita megang pemerintah, kementerian, terus swasta juga, terus komunitas juga gitu kan. Nah di antara itu semua nih ya, gua nggak mencap klien ini, klien itu, klien ini, nggak. Pasti semua klien kan ada kelebihan dan kekurangannya. Oh iya dong. Apalagi komunikasinya dan kerjasamanya kan orang baru ya tetap ya kan. Maksudnya kita ini orang baru loh di tempatnya mereka gitu kan, yang mau membantu mereka gitu. Nah dari itu semua ya, lu lebih enjoy apa sih sebenarnya kalau lu sendiri gitu pribadi? Gue tadi pengen mention hal yang menarik, bahwa semua klien ada kelebihan dan kekurangannya, itu benar banget. Kelebihannya pandai berkomunikasi, kekurangannya uang. Klien tolong dong ngerti kali. Nggak apa-apa ya, karena ini sering terjadi gak cuma di agensi ya. Di banyak hal kalau lo berurusan dengan ya jasa kayak gini kan. Benar. Jangankan jasa, gua ibu-ibu aja suka nih sama hal-hal yang lebih murah
tapi kualitas harus oke banget, Besti. Saya kadang ngerasa diri saya nggak tahu diri gitu. Tapi ini candaan umum lah ya. Jadi umum kita lah ya. ini kok. Kita tidak menyebut merek ya gak sih? Jadi jangan blacklist Kamadik, guys. Jadi kalau gue lebih suka apa ya? Sampai sekarang gue belum bisa menentukan gue lebih suka apa. Karena balik lagi experience gue belum sampai setahun kan di dunia seperti ini. Kenapa lo harus mentargetkan semuanya itu berdasarkan waktu gitu? Maksud gue dari sepengalaman lu gitu. Lu kan bisa menjawab dari gue pertama melangkah di Kamadik sampai saat ini, gue sih lebih enjoy apa gitu kan. Kenapa lo harus berpatokan dengan waktu? Kayaknya belum setahun deh, kayaknya harus 2 tahun. Iya, deh. Kenapa? Karena seringnya klien gue berubah-ubah tuh tiap bulan gitu. gimana sih. Jadi belum nemu niche-nya ya, bukan niche apa ya? Oh manja. Udah kayak influencer gitu banget dia pakai niche. Oh, kan mau jadi anak Jaksel gue. Oh manja. Jujurly nih, Jujurly. Siap, honestly gitu kan. Sehanesnya. Jadi oke lah, gue usah ngomongin fashion ya. Iya. Jadi karena sering ini apa ya, gue masih belum enjoy terhadap satu klien ya karena waktunya masih kurang untuk mengenal mereka, bang. Nggak sih maksudnya? Kayak dulu gitu kan di awal-awal gue full di katakanlah kayak sosial media spesialisnya Kamadik gitu kan. Beberapa bulan kemudian dikasih salah satunya ke kementerian gitu. Nah habis gue megang kementerian, meskipun masih lanjut ya sampai sekarang, dan ya lebih ke support kayak gitu, dikasih perusahaan dermatologis. Oh manja. Gue mencoba menyamarkan beragam gitu, dan it's very difficult. Difficult. Ya gini loh. Waktu gue diminta, alhamdulillah seneng juga sebenarnya kan diminta bantu itu, gue disuruh coba bikin EP gitu kan. EP itu apa? EP it's editorial plan. Yes. Kalau nggak tahu juga kalender konten ya. Kalau masih penasaran EP itu apa, bisa cek di konten kita .0 yang ngisinya juga ini nih. Ya gak sih, cara membuat EP kalau gak salah judulnya nih. Nah itu kan apa ya, tantangan banget. Gua iya sebenarnya produk dermatologis kayak skincare kayak gitu kan hari-hari. Tapi sebagai cowok yang lupa untuk perawatan wajah, atau lebih tepatnya enggak sih lebih tepatnya. Gue sempet kok, tapi herbal. Oh gitu. Iya nih, muka gue pernah pakai minyak apa namanya? Apa? Jeruk. Jeruk lemon. Oh. Saya gue baca di internet katanya bagus buat menghilangkan jerawat. Alhamdulillah gosong. Pernah juga nih madu nih, pernah. Serius. Disebutin lo. Kagak, kan madunya asli. Bukan beli yang di toko swalayan, asli ini dari hutan langsung. Terus? Tapi dikerubutin lebahnya langsung. Ya enggak lah gitu kan. Agak kurang bisa dikata aja ya. Ya pokoknya gitu, itu kan menantang ya karena gue gak tahu ilmunya sebelumnya, gue gak punya pengalaman di situ. Ya bikin itu asik, tapi kan setelah Anda masuk lagi gitu kan dari cuti, saya didepak ke. Padahal Anda sudah menikmati itu ya? Saya udah menikmati gitu kan. Saya udah menanyakan banyak wanita gitu kan. Parah banget. Oh gitu. Jadi para wanita yang sebelumnya udah dimodusin sama Firman ya, ternyata itu loh. Jadi sepi-sepi kan, makan taichan yuk, aku ada mau diskusi nih. Diskusi gitu kan. Taichannya dia makan sendiri, gua kagak kebagian. Terus ya habis itu gue dikasih apa lagi ya, pokoknya ya balik lagi lebih ke fokus ke grafis ya, bikin EP grafis sama TikTok yang sekarang gitu kan. Sama Kamadik juga sih tetap. Nah jadi dari situ masih belum menemukan gitu, gue benar-benar enjoynya di mana karena iya kan sebulan itu bukan waktu kita bisa benar-benar menemukan kayak gue enjoy banget gitu di sini 2 bulan. Benar-benar untuk nge-branding aja kita butuh 6 sampai 12 bulan biasanya. Jadi kalau ada klien yang kontraknya cuman kayaknya 3 bulan deh. Kurang gak sih? Kurang. Coba deh. Naikin deh. Yakin gitu. Kayak kalau kamu brand baru tuh kayak yakin 3 bulan gitu, nanti malah nambah loh ke Kamadik loh, mending langsung loh di 6 bulanin loh. Ada diskonan gak sih biasanya? Nggak ada ya Bu ya? Nggak ada diskon, tolong dong. Nah kan kita naikin dulu harganya terus kita diskonin di harga awal. Emang kita supermarket mak. Ya kan kalau aku kira kan kayak gitu dinaikin dulu harganya.
Ini sensor ya, ntar ada debt collector datang. Debt collector, kita lagi sering banget ngomong Iya. debt collector kan kita juga ngurusin Debt salah collector. satu perusahaan ini agent contact center. Oh iya. Ih, seru banget. Kita banyak banget ya klien kita tuh beragam gitu. Sangat Ada beragam ya, seperti sekuritas, tadi yang apa namanya? Dermatologi, sekolah. Dulu Sekolah. pernah pegang sekolah. Oh iya sekolah, terus lembaga pernah. Iya, Kita kan benar, sampai apa namanya belusukan ke Depok ya gak sih kameramen? Hei kameramen, ya kan? Campaign dan kita bahkan sering banget ya ada di sektor transportasi, iya gak sih? Iya, tapi gue sebagai pengguna transportasi publik ya, gue seneng sih sama transportasi publik. Sekarang tuh makin canggih gitu. Makin canggih, lebih tepatnya mungkin makin terintegrasi ya. Iya, makin bener. mudah. Karena kalau canggih kan lebih ke teknologi ya, terkonektivitas, gitu kan, baik ya. logistik maupun transportasi insan-insannya gitu. Nah, sejak kita mengerjakan itu, kayak yang dari tadinya gue belum tahu nih, bahkan gue sekarang bisa mengedukasi keluarga gue, tetangga gue, teman-teman dekat gue, followers gue. Mompreneur biasa. Nah, yang kayak gitu-gitu jadi kayak sebenarnya ini tuh bukan cuman sekedar kita yang apa namanya? Yang teredukasi. Iya, bukan kita yang teredukasi dan kita mempublikasi melalui si KOL tadi gitu kan. Iya. Tapi kita juga bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita gitu. Karena kita dapat informasi yang valid ya gak sih? Banget. Langsung dari sumbernya, dari sumbernya. Gitu. Sama kayak sekuritas yang kemarin ngomongin soal saham gorengan dan apa segala macam. Jujur gua sampai saat ini nggak terlalu ngerti banget tuh sama saham gorengan. Bukan, maksudnya sama dunia saham gitu, sama dunia investasi. Tapi karena gua memiliki klien sekuritas, gue jadi sedikit-sedikit bisa ngasih tahu nih sama teman-teman gue yang kayak trading asal-asalan gitu, kayak yang penting kemarin udah naik jadi sekarang gue pengen beli lagi gitu, yang kayak gitu maksudnya nggak ada ilmunya kan, sedangkan kalau investasi tuh untuk jangka panjang ya, yang kayak gitu gue bisa kasih tahu gitu. Wow, gue berasa kayak gila ya, gue canggih banget. Itulah manfaat kita punya klien dari banyak banyak sektor gitu. Iya, dan baik lagi sama banyak belajar. Jadi kita lebih banyak desk riset kan. Iya, lebih banyak risetnya, jadi kita lebih banyak bacanya. Itu keuntungan banget sih, sama kayak yang tadi juga tuh yang sempat gue megang dermatologi kan. Gue dulu kagak tau akne apaan. Dulu ya. Gue taunya muka cuman minyakan sama kering. Udah ternyata kan ada muka kolaborasi 4 apa 3 gitu. Kombinasi kering. Kering, berminyak sama ini sensitif gitu kan. Wah, habis dari itu kan ada tuh gue bikin cara yang mengetahui apa namanya muka kita, wajah kita jadi wah gue langsung cobain itu kan. Oh ternyata muka gue kering gitu kan dibanding berminyak. Ternyata kalau kita muka kering perawatannya berbeda. Dan dari situ gue mikir kayaknya dulu waktu banyak jerawat, banyak bintik-bintik ini, gue kayak asal beli sabun muka. Yang penting gue lihat, oh ini kayaknya keren gitu kan, murah. Banyak yang pakai. Banyak yang pakai, di iklannya orangnya ganteng. Oh ternyata ada yang free acne gitu kan, yang kayak gitu. Beda ya, oil control dan sebagainya. Bener. Nah bisa jadi kan teman-teman lu juga mengalami hal yang sama. Iya, benar. Kayak ternyata ada ya yang kayak gitu gitu kan. Ternyata cowok juga boleh perawatan gitu kan, kayak gitu-gitu. Karena dulu tuh perawatan tuh masih hal tabu buat para laki-laki kan. Kayak apaan sih? Kayak cewek lu gitu kan. Banci gitu kan. Iya, kayak gitu-gitu. Kan gitu ya kasarnya ya. Benar. Padahal enggak salah. Cuci muka. Terus perawatan itu kan bukan cuma muka ya. Head to toe lah ya. Apa itu tuh? Dari atas kepala sampai kaki. Iya dong. Kita harus merawat loh. Benar. Dari atas. Ini tuh aset loh, Coba apalagi untuk kamu yang belum berkeluarga. Misal nih, ketua timnya tuh pengen campaign A. Terus nanti ada misalnya anak buahnya gitu disuruh berpendapat gitu. Kayaknya lebih cocok campaign B, Bu. Kita kasih solusi nih. Ya udah, kalau Ibu pengen A, yang satu pengen B, gimana kalau campaignnya kita jadiin C?
C sama dengan A ditambah B gitu. Iya. Jadi maksudnya bisa kita combine, bisa kita kolaborasi ya sesuai dengan tema Kamadik tahun ini, kolaborasi kekinian. Iya bener.